Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu sehat dan tetap menaati protokol kesehatan yang ada. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ajeng Karina, NPM 1913053449. Saya berasal dari kelas semester 3D. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi konsep dasar hak asasi manusia untuk memenuhi tugas mata kuliah kajian PKN SD. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan pengertian hak asasi manusia. Hak merupakan unsur normatif yang melekat pada diri setiap manusia, yang dalam penerapannya berada pada ruang lingkup hak persamaan dan hak kebebasan, yang terkait dengan interaksi antara individu dengan instansi. Hak merupakan sesuatu yang harus diperoleh. Menurut John Locke, HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa, oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Hak asasi manusia atau sering kita sebut sebagai HAM adalah terjemahan dari istilah human rights atau the right of human. Secara terminologi, istilah ini artinya hak-hak asasi manusia. Namun dalam beberapa literatur pemakaian istilah hak asasi manusia atau HAM lebih sering digunakan daripada pemakaian hak-hak manusia. Di Indonesia, hak-hak manusia pada umumnya lebih dikenal dengan istilah hak asasi sebagai terjemahan dari basic rights atau bahasa Inggris dengan Rechten atau bahasa Belanda, atau bisa juga disebut dengan hak-hak fundamental, yaitu atau bisa disebut dengan civil rights. Untuk lebih memperkecil atau mempermudah kita mengingatnya, bahwa hak asasi manusia itu adalah hak-hak yang ada pada diri manusia sejak manusia itu dilahirkan dan tidak dapat diganggu, diganti, atau dihindarkan dari manusia yang lainnya. Maka setiap manusia itu pasti memiliki hak dari mereka lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa atau Tuhan Yang Maha Pencipta. Selanjutnya, materi yang akan saya bahas yaitu tentang macam-macam hak asasi manusia. Hak asasi manusia terbagi menjadi dua, yaitu hak asasi manusia menurut bidangnya dan hak asasi manusia menurut sifatnya. Yang akan saya bahas terlebih dahulu yaitu hak asasi manusia menurut bidangnya. Yang pertama, hak asasi pribadi atau personal rights. Contohnya, kebebasan memeluk agama. Di Indonesia saja, sangat banyak beragam macam agama yang dapat dianut atau dipercayai oleh masyarakatnya. Jadi, kita tidak boleh mencela atau mengejek agama yang diyakini oleh individu yang berbeda-beda. Yang kedua ada hak asasi ekonomi atau property rights. Contohnya, hak untuk memiliki sesuatu. Hak untuk memiliki sesuatu seperti hak untuk memiliki mobil, hak untuk memiliki rumah, hak untuk memiliki baju, dan barang-barang yang lainnya. Yang ketiga yaitu hak asasi mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, atau rights of legal equality, yaitu semua manusia memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, dalam hukum tidak memandang kaya miskin, tetap mendapat hukuman jika dia melakukan kesalahan. Yang keempat yaitu ada hak asasi politik atau political rights. Contohnya, hak untuk memilih. Hak untuk memilih dapat kita lakukan contohnya dalam memilih presiden atau memilih kepala daerah. Yang kelima ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu social and cultural rights. Contohnya, hak memperoleh pendidikan. Hak memperoleh pendidikan tidak memandang jenjang, yaitu baik tua, muda, kita semua dapat melakukan pendidikan. Yang kelima, hak untuk mendapat perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan, yaitu procedural rights, yaitu semua masyarakat atau semua manusia harus mendapatkan perlakuan tentang peradilan dan perlindungan. Jika dia mengalami contohnya pelecehan, maka itu harus dilindungi dan harus mendapatkan peradilan yang sesuai.
Selanjutnya, hak asasi manusia menurut sifatnya yaitu hak asasi manusia klasik. Hak manusia klasik adalah hak yang timbul dari keberadaan manusia itu sendiri. Contohnya, hak hidup dan hak beragama. Yang kedua, ada hak asasi sosial. Hak asasi sosial adalah hak yang berhubungan dengan kebutuhan manusia. Contohnya, hak memperoleh sesuatu, hak memperoleh pendidikan, dan lain-lain. Di sini dapat saya simpulkan bahwa HAM dilihat dari sifatnya yaitu merupakan HAM yang dilihat dari bidangnya, tetapi cakupannya lebih dipersempit lagi yaitu dalam hak asasi manusia klasik dan hak asasi manusia sosial. Selanjutnya materi yang akan saya jelaskan yaitu instrumen hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang terwujud dalam 5 sila merupakan landasan bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila terutama sila kedua menjadi dasar normatif bagi pengembangan hak asasi manusia. Pancasila terutama sila kedua yaitu memberikan pedoman bahwa bangsa Indonesia mengakui sepenuhnya persamaan harkat dan martabat manusia. Yang kedua yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu pernyataan yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan hak asasi manusia yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Yang ketiga yaitu ada ketetapan MPR pada tahun 1998 tentang hak asasi manusia. Hak-hak yang diatur dalam ketetapan tersebut adalah bab 1 tentang hak untuk hidup, bab 2 tentang hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, bab 3 tentang hak mengembangkan diri, bab 4 tentang hak keadilan, bab 5 tentang hak kemerdekaan, bab 6 tentang hak atas kebebasan informasi, bab 7 tentang hak keamanan, bab 8 tentang hak kesejahteraan. Yang keempat yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini selain mengatur hak asasi manusia juga mengatur kewajiban, tugas, dan tanggung jawab pemerintah dalam menegakkan hak asasi manusia. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini mengharapkan terwujudnya pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia digunakan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan mengembalikan keamanan dan perdamaian di Indonesia. Yang keenam, peraturan perundang-undangan lain yang pada hakikatnya memuat dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia. Peraturan tersebut antara lain, yang pertama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang kedua Undang-Undang tentang Kemerdekaan dan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang ketiga Undang-Undang Partai Politik, yang keempat Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kelima Undang-Undang tentang Pemilu, yang keenam Undang-Undang Pers, yang ketujuh Undang-Undang tentang Pertahanan Negara. Nah, itulah ada 6 instrumen hak asasi manusia yang diterapkan di Indonesia. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang pelanggaran hak asasi manusia. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok, termasuk aparat negara, baik disengaja ataupun tidak, atau kelalaian yang secara hukum menghalangi, mengurangi, dan membatasi atau mencabut hak asasi manusia yang telah dijamin oleh undang-undang dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berikut ini adalah contoh-contoh pelanggaran HAM yang
terjadi di Indonesia, yaitu terjadinya penganiayaan pada Praja STPDN oleh seniornya dengan dalih pembinaan yang menyebabkan meninggalnya Klip Muntu pada tahun 2003. Yang kedua, yaitu para pedagang yang berjualan di trotoar merupakan pelanggaran hak asasi manusia terhadap para pejalan kaki, sehingga menyebabkan para pejalan kaki berjalan di pinggir jalan sehingga rentan terjadi kecelakaan. Yang ketiga, kasus Babe yang telah membunuh anak-anak yang berusia di atas 12 tahun, yang artinya hak untuk hidup anak-anak tersebut sudah hilang. Ini termasuk merupakan kejahatan atau pelanggaran hak asasi manusia berat. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi konsep dasar hak asasi manusia. Dari pembelajaran kali ini diharapkan agar kita semua dapat menghargai hak asasi manusia dari setiap individunya dan tidak melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.